Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Bangun Narwoko membeberkan dua skenario evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR-400 milik Indonesia Air Transport yang jatuh di Pegunungan Bulu Sarawang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bangun mengatakan jika cuaca memungkinkan, korban akan langsung dibawa menggunakan helikopter. Namun jika cuaca tidak memungkinkan, maka korban akan dibawa dulu ke pos yang disiapkan di Desa Tompo Bulu Pangkep, lalu diberangkatkan ke Makassar. Turut memberikan keterangan dalam konferensi pers, yakni Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandadi, Kepala Basarnas Sulsel Muhammad Arif Anwar, dan Lanut KNKT Perwakilan Indonesia Air Transport dan General Manager Angkasa Pura. Kepala Basarnas Sulsel Muhammad Arif Anwar mengungkapkan saat ini belum ada korban yang ditemukan. Arif mengatakan dalam pencarian, tim SAR gabungan mengombinasikan pencarian darat dan juga udara. Tim pencarian udara terdiri helikopter Karakal dan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Sementara itu, tim pencarian darat terdiri atas 1.200 personel dari berbagai instansi. Kita angin di sini. Iya. Serpihan di Bulu Sarawang, serpihan kapalnya. Astagfirullah. Ini pesawat. Puncak 2. Atau musibah dalam konteksnya pesawat ATR 400 yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Sarawang. Nah, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada pukul 8:02 lokal time tadi pagi, tim SAR gabungan dalam hal ini heli Karakal milik TNI AU berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Nah, sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Terus metode pencarian korban dari tim SAR gabungan itu membagi 4 seru darat dan 2 seru udara. Seru udara itu menggunakan Boeing milik TNI AU dan heli Karakal. Sedangkan seru darat, seru 1, 2, 3, dan 4 itu tim SAR gabungan sejumlah kurang lebih 1.200 orang yang ada di lokasi saat ini. Nanti dari pihak-pihak terkait akan menjelaskan seperti apa metode pencarian. Cuma kami dari Basarnas sebagai SMC itu membagi 4 seru dan membagi 4 titik pencarian melalui SAR atau penyapuan lewat darat, sehingga tidak ada korban yang terlewatkan dengan penyapuan SAR tersebut, sesuai dengan pengalaman kami di operasi-operasi pesawat di tempat yang lain. Saya kira itu pembuka dari kami. Mungkin nanti dari Pak Pangdam, Kapolda, dan Kodairol serta bapak-bapak yang lain bisa memberikan tanggapan terkait dengan pencarian pesawat ini. Demikian, terima kasih. Silakan Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tim SAR yang kami banggakan dan teman-teman media yang sudah bersabar menunggu, terima kasih. Baik, akan kita update kegiatan hari ini dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan kemarin, habis rapat koordinasi terakhir dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tim SAR gabungan ini,
akhirnya kurang dari 24 jam nih, kita sudah bisa menemukan exact location jatuhnya pesawat. Yaitu dimulai dari kegiatan 05.30 kita sudah melaksanakan briefing, kemudian dilanjutkan dengan take off dari Caracal karena sudah mendapatkan informasi seperti yang disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa ada indikator serpihan pesawat menuju ke tempat tersebut, sehingga pada pukul 07.17 itu ditemukan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Basarnas, 08.02 itu diyakinkan oleh tim darat bahwa tim darat sudah menemukan serpihan besar. Kemudian pada 08.09 alhamdulillah di puncak Gunung Burusaraung ini ada tempat yang memungkinkan untuk pendaratan heli, sehingga kita bisa menurunkan tim SAR yang terdiri dari tim Pasgat dan dari Basarnas. Mereka membawa peralatan, di samping itu juga membawa alat komunikasi, sehingga kita yang ada di posko itu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang ada di TKP ataupun tempat pesawat itu jatuh. Kemudian pada 08.17 tim SAR kita 5 personil Pasgat dan 1 personil SAR sudah bisa turun dari heli dan sekarang sedang meyakinkan bersama dengan tim darat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi medan sangat ekstrim, kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut. Kemudian hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan 2 bagian besar pesawat terdiri dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang sedang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban ataupun jasad dan sebagainya, kalau cuaca memungkinkan, kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah berfungsi, yaitu di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya dari pos desa Tomboku. Di sana sudah ada pos gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danrem 141 Togiri bahwa dia sudah memimpin kurang lebih 145 tim gabungan. Dan nanti setelah sudah sampai TKP hari ini sudah dibagi menjadi beberapa tim. Intinya di sana adalah kerja body system, minimal bergerak satu tim, mengingat kondisi cuaca dan medan yang cukup ekstrim. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin update kegiatan pencarian pesawat ATR 42500 ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan exact location-nya dan sungguh saya menaruh rasa hormat dan bangga kepada tim yang bekerja solid dan tidak mengenal menyerah. Penuh semangat dan mudah-mudahan kita segera bisa mengevakuasi korban dari kejadian ini. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin bagaimana nanti setelah kita menemukan korban, Bapak Kapoldo akan menjelaskan hal-hal yang sudah disiapkan dari Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.